Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya kepada rekan-rekan semua. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sekarang sudah menyaksikan YouTube pada kesempatan hari ini, rekan-rekan semua ya. Tidak lupa kepada rekan-rekan semua yang sekarang sedang menyaksikan YouTube ya untuk memberikan komentar, kemudian juga like dan subscribe ya. Nah, rekan-rekan semua ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu materi. Ya, ini merupakan sebetulnya rangkaian tema ya nantinya yang akan kami susun sedemikian rupa sehingga dari rangkaian tema tersebut nanti akan ada sesi judul per judul begitu ya yang nanti akan diberikan kepada rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan, adapun pada hari ini ya kami di sini akan memberikan satu tema ya terkait satu materi yang diberikan oleh guru besar kita semua, Buya Agus Muslim ya. Adapun tema pada kesempatan hari ini, ya rekan-rekan, pada kesempatan kali ini yaitu panarik kirim penguat jasad, ya. Nah, jadi tema ini sebetulnya sangat kita butuhkan ya dalam keseharian kita ya rekan-rekan, karena ini terkait dengan bagaimana cara kita mengkomunikasikan diri kita, ya cara kita berkaitan juga dengan orang lain, ya. Sehingga nantinya kita bisa mempengaruhi orang lain, rekan-rekan ya, untuk kebaikan kita bersama tentunya ya, untuk kebaikan kita sebagai komunikator dan orang lain sebagai komunikan. Apalagi kita sebagai seorang terapis ya, tentunya rekan-rekan ingin bahwa komunikasi yang kita sampaikan ini mampu menyentuh pikiran bawah sadar dari lawan bicara kita. Ya otomatis kita memerlukan beberapa teknik ya atau metode ya yang akan membantu kita ya nanti dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi panarik jirim penguat jasad ini, rekan-rekan, ya nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Nah, pada kesempatan kali ini, ya ini terkait dengan sesi pertama, ya sesi pertama yaitu bahasa tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini, ya saya akan membahas bagaimana sih sebetulnya teknik bahasa tubuh yang paling baik nanti yang bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan GMRJ semua. Nah, ini merupakan salah satu keilmuan yang saya serap dari guru besar kita semua ya Buya Agus Muslim untuk juga ditransferkan kepada rekan-rekan sehingga nanti akan membantu rekan-rekan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pertanyaannya seperti ini rekan-rekan. Kenapa pada sesi pertama ini kita membahas bahasa tubuh dulu begitu ya untuk bisa menarik jirim begitu ya, menarik punya daya tarik terhadap orang lain begitu. Karena bahasa tubuh ini merupakan bahasa komunikasi yang paling penting. Nah, tentunya rekan-rekan, nanti step by step saya akan bahas kepada rekan-rekan. Oke, supaya tidak berlama-lama, rekan-rekan semua ya, saya di sini akan membagikan slide terlebih dahulu kepada rekan-rekan untuk nanti bisa rekan-rekan simak dan saya juga akan nanti perjelas ya kepada rekan-rekan semua. Jadi sini saya akan coba bagikan slide-nya terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih mudah untuk dicerna oleh rekan-rekan semua ya. Sebentar, saya tadi terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya di belakang saya ini ya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa judul ya atau tema pada kesempatan kali ini ya pada materi pertama pada kesempatan kali ini yaitu panarik jerim penguat jasad. Nah, sesi pertamanya yaitu mengenai pembahasan bahasa tubuh begitu. Oke, satu persatu kita akan urai rekan-rekan ya untuk bisa memberikan pemahaman secara lebih lanjut. Nah, nanti kita akan membahas mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis bahasa tubuh, kemudian juga kesimpulannya seperti apa dan juga penutup mungkin ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu rekan-rekan ya, pengertian. Kenapa bahasa tubuh ini menjadi bahasa yang penting kita gunakan ya untuk bisa menarik jisim juga bisa menguatkan jasad. Rekan-rekan ini sebagai sesi pertama dari bahasan-bahasan selanjutnya tentunya ya yang akan menambah wawasan kita semua. Oke, bahasa tubuh. Nah, ini definisinya ya. Jadi bahasa tubuh, nah ini merupakan komunikasi rekan-rekan yang mengandung pesan ya dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Nah, di sini digarisbawahi oleh kita semua nonverbal ya atau tanpa menggunakan kata-kata. Jadi bahasa ini merupakan proses pertukaran pikiran atau gagasan yang mengandung satu pesan tertentu dan disampaikan dalam bentuk isyarat. Ya, isyarat, kemudian juga ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, dan gerakan tubuh. Jadi hingga diam sekalipun juga itu sebetulnya merupakan
bahasa tubuh. Jadi semua gerakan yang ada di dalam tubuh kita ya, seperti wajah, kontak mata dan lain sebagainya itu mengandung nanti arti. Jadi ada istilah begini rekan-rekan ya. Kata-kata bisa saja berbohong, tapi bahasa tubuh, nah itu sulit untuk berbohong. Jadi bisa lebih jujur begitu. Nah ini ya rekan-rekan, kualitas bahasa tubuh masih dalam ranah definisi. Nah jadi kualitas bahasa tubuh ini rekan-rekan, nah di sini ada 7% ya. Makna berasal dari kata-kata yang terucap. Jadi apa yang kita sampaikan lewat kata-kata sebetulnya itu hanya 7% ternyata rekan-rekan pengaruhnya ya atau dalam mempengaruhi orang lain. Nah, 38% ini makna berasal dari paralinguistik atau intonasi suara. Ya, jadi intonasi suara dalam mempengaruhi orang lain. Nah, ini lumayan besar ya, sekitar 38%. Tapi ada yang jauh lebih besar, rekan-rekan, pengaruhnya ya untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini dari mana? Dari ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Makanya ya Buya sering mengatakan kepada kita semua untuk jaga banget rekan-rekan ya JB ya. Karena ini terkait dengan bahasa tubuh, terkait dengan ekspresi wajah dan pengaruhnya ini lebih dari 50%. Sekitar 55%, bisa dibayangkan rekan-rekan. Kalau kita bisa mempelajari bahasa tubuh ya, kalau kita ini bisa menggunakan bahasa tubuh dengan efektif, dengan seefektif mungkin, maka kita akan lebih mudah dalam mempengaruhi orang lain rekan-rekan. Nah, ini bisa dilihat di sini diagramnya rekan-rekan ya, untuk memperjelas rekan-rekan, mulai dari bahasa tubuh tadi 55%, intonasi, tinggi rendahnya suara itu hanya 38%, dan kata-kata cenderung lebih kecil lagi, hanya sekitar 7% saja. Ya, jadi kalau sekarang kita mungkin mindset kita berfokus pada susunan kata, ya, merangkai kata seindah mungkin untuk mempengaruhi orang lain, ternyata rekan-rekan itu bukan faktor utama. Faktor utama kembali lagi tadi kepada bagaimana cara kita mengatur gerak tubuh kita, ya, mengatur gestur kita, supaya setiap bahasa, setiap harapan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu bisa tersampaikan dengan lebih mudah. Nah, di sini rekan-rekan ini manfaat ya, manfaat yang bisa kita tarik ketika kita mempelajari bahasa tubuh, tentunya rekan-rekan ya. Jadi kita bisa mengerti apa yang tidak terkatakan dan ada di dalam pikiran lawan bicara. Jadi bahasa tubuh ini bukan hanya untuk mempengaruhi orang lain, rekan-rekan ternyata, tapi juga dengan mengamati bahasa tubuh orang lain, ya, kita bisa mengerti apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, ini luar biasa ya. Karena sekali lagi bahasa tubuh itu lebih jujur dibandingkan dengan kata-kata. Jadi kalau rekan-rekan menguasai body language atau bahasa tubuh, rekan-rekan bisa mengamati sebetulnya apa sih yang ada, apa sih keinginan atau harapan dari orang lain. Nah, kemudian juga di sini ya, rekan-rekan bisa mengenali tanda kebohongan juga, tanda kebosanan ya dari lawan bicara kita. Kemudian, nah ketika kita memperbaiki body language kita atau bahasa tubuh kita, maka kita bisa membangun hubungan dengan lebih cepat ya. Kemudian juga memperkuat pengaruh komunikasi kita, ini luar biasa ya. Kemudian juga bisa menghindari kesalahpahaman dan misinformasi dengan orang lain atau miskomunikasi dengan orang lain dan juga lain-lain. Jadi manfaatnya banyak sekali ketika kita mempelajari bahasa tubuh ini, rekan-rekan. Ya, jadi komunikasi kita akan jauh lebih efektif, ya, lebih sugestif. Nah, di sini jenis-jenis. Nah, kita lebih spesifik sekarang membahas mengenai jenis-jenis dari bahasa tubuh. Nah, saya kira ini perlu rekan-rekan cermati dan yang paling utama nanti perlu rekan-rekan praktekkan dalam keseharian rekan-rekan. Sehingga makin rekan-rekan banyak latihan, ya ada istilah practice make perfect. Jadi latihan itu membuat kita akan lebih menguasai ya keilmuan kita. Jadi rekan-rekan bisa simak terus, putar-putar terus YouTube ini rekan-rekan ya, atau sambil diputar sambil dicatat nanti supaya rekan-rekan bisa mempraktekannya dalam keseharian rekan-rekan, terutama ketika nanti bertemu dengan calon PGL ya, atau misalnya rekan-rekan ingin melakukan closing produk ya. Oke, next dulu. Nah, yang pertama, rekan-rekan, kita akan bahas ya dari jenis-jenis. Jenis yang pertama ya atau ya jenis yang pertama yang dinamakan dengan personal space, jarak berdiri antara dua orang. Jadi kalau kita misalnya sekarang berdiri ya berhadapan ya atau berdekatan dengan dua orang gitu ya yang ingin kita ajak bicara atau sebagai lawan bicara kita. Nah, jadi misalnya di sini rekan-rekan ini menandakan ya kalau saya berdiri misalnya dengan lawan bicara saya di sini atau duduk dengan lawan bicara saya. Jadi setiap
eh, hubungan itu pasti ada wilayah geografisnya yang dipersepsikan sebagai teritori pribadi. Jadi setiap orang itu punya teritori ya, atau wilayah pribadinya masing-masing. Jarak yang menunjukkan jauh dekatnya suatu hubungan antara dua orang. Nah, kalau rekan-rekan bisa perhatikan ya dimanapun kalau misalnya ada dua orang jarak duduknya berdekatan, ini jelas jelas sekali mereka berdua ini ada kedekatan, ya bisa jadi saudara, bisa jadi teman atau apapun. Tapi makin jauh jarak antara kedua mereka duduknya, misalnya ya, bisa jadi mereka tidak mengenal satu sama lain. Atau bahkan ada yang lebih intim, lebih dekat. Oh, bisa jadi mereka suami istri, saya seperti itu. Nah, teknik yang bisa kita lakukan rekan-rekan ya. Jadi kesemua itu ada di dalam bawah sadar setiap orang gitu ya. Kalau dia merasa dekat dengan orang lain pasti dekat duduknya, dekat berdirinya begitu. Ya. Nah, tekniknya supaya kita bisa ya memacu keakraban atau kita juga bisa lebih akrab dengan orang lain. Nah, kita bisa dengan sengaja memperdekat jarak kita saat berkenalan atau melobi seseorang. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin closing produk, rekan-rekan bisa atur ritme jarak dengan misalnya calon PJL ya, misalnya atau calon customer rekan-rekan, atur jarak ya, tentunya dengan jarak yang lebih jarak yang sopan ya, dengan pendekatan yang sopan. Ya, dalam arti semakin rekan-rekan mengatur jarak ya dengan lawan bicara rekan-rekan, berarti rekan-rekan sedang mengatur ritme kedekatan. Nah, ini luar biasa ya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah melakukannya dalam seharian, cuman ini teori. Nah, kemudian ini nih, senyuman ya atau ekspresi wajah kita. Nah, ini menandakan ya perasaan orang sedang tenang, hati nyaman, setuju dan lain sebagainya kalau ada senyuman ya. Nah, tekniknya rekan-rekan, kalau kita bertemu dengan orang lain ya atau dengan orang baru atau juga mungkin dengan orang yang kita kenal, usahakan kita ini tersenyum lebih dahulu. Nah, untuk merangsang agar orang ini match, cocok dengan kita. Jadi kalau bisa gabungkan senyuman kita dengan anggukan. Jadi kita sambil tersenyum, sambil mengangguk begitu ya. Sehingga apa? Ya, orang itu langsung menerima, bahwa sadar orang itu langsung menerima kita begitu. Karena orang tentunya ingin dihargai rekan-rekan. Dengan memberikan senyuman kepada orang lain itu menandakan bahwa kita sangat menghargai orang yang kita ajak bicara nantinya ke depannya. Nah, ini ya. Jadi kalau kata guru besar kita semua, sebelum orang lain memuji kita, puji dulu orang lain. Ya, sebelum orang lain tersenyum kepada kita, berikan dulu senyuman yang paling tulus yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini selalu saya ingat ya, pesan dari guru besar kita semua, Bu Agus Muslim. Nah, di sini ada open posture. Jadi kalau open posture ini rekan-rekan jadi postur yang terbuka ya, postur yang terbuka ya. Jadi memang untuk bisa menerima informasi. Jadi postur yang terbuka untuk bisa menerima informasi, baik misalnya kita menerima informasi dari orang lain atau bagaimana caranya supaya orang lain yang kita ajak bicara juga bisa menerima informasi dari kita. Jadi open posture ini rekan-rekan menandakan seseorang merasa terbuka atau percaya diri. Jadi manfaat membuat orang lain merasa anda yakini. Jadi ini teknik ya. Kalau kita berbicara dengan orang lain itu hindari menyilangkan tangan kita, rekan-rekan. Coba saya kasih gambaran seperti ini. Nah, kalau menyilangkan tangan seperti ini hindari rekan-rekan seperti ini karena ini posisi yang memang tidak terbuka. Jadi tidak kalau terbuka ini tangannya seperti ini di samping ya. Benar-benar wilayah dada ini rekan-rekan ya, wilayah dada ini nampak juga ketika kita berbicara dengan orang lain. Kemudian juga ya, hindari memasukkan tangan ke dalam saku ya, baik saku di samping ataupun di belakang rekan-rekan karena nanti kesannya kita tertutup sehingga membuat orang lain pun tertutup untuk berkomunikasi dengan kita ya. Jadi kalau kita sekarang menutup diri dengan tadi menghilangkan tangan maka orang lain pun akan lebih tertutup ketika berkomunikasi dengan kita. Nah, begitu pula ketika kita sekarang memasukkan tangan ya ke dalam saku, ini menandakan kita tertutup dan orang lain pun tidak akan terbuka sepenuhnya kepada kita. Kemudian kalau bisa yang ketiga, hindari memeluk barang secara defensif. Contoh misalnya ya, kita lagi ngobrol dengan orang lain, kita taruh tas kita di depan kita misalnya ya, atau lagi ngobrol kan, misalnya taruh bantal di depan kita. Oke lah, di satu sisi mungkin itu kita cari aman. Ya, tapi secara bawah sadar sebetulnya kita sedang menutup diri. Nah, kalau bisa kita hindari hal-hal seperti itu rekan-rekan. Ya, sehingga orang lain juga akan lebih terbuka ketika berkomunikasi dengan kita, akan lebih jujur, akan lebih eksplor, sehingga kemungkinan kita untuk mempengaruhi orang tersebut jauh lebih besar. Ya, dan kemungkinan kita juga untuk memberikan closing
kepada dia jauh lebih besar gitu. Nah, nah di sini ya forward lean. Jadi tubuh condong ke depan ke arah lawan bicara ya. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya posisinya tegak seperti ini sekarang, nah dengan cara condong ke depan seperti ini. Ya, jadi ada condong ke depan seperti ini. Ya, jadi ini menandakan lawan bicara kita tertarik pada pembicaraan kita. Nih, kalau misalnya kita lagi ngobrol berdua dengan seseorang, ya, lantas orang tersebut ternyata sudah nyaman berbicara dengan kita, nah tubuhnya itu condong ke depan ke kita, rekan-rekan. Seperti yang tadi saya perlihatkan. Nah, itu menandakan bahwa lawan bicara kita tertarik pada pembicaraan kita. Nah, tekniknya begini nih, tekniknya rekan-rekan ya. Untuk membuat lawan bicara merasa nyaman, condongkan tubuh kita, posisikan menghadap lawan bicara. Nah, jadi kita sengaja, kita buat sengaja. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, ya, supaya orang lain merasa seolah-olah bahwa kita ini tertarik pada dia, gitu ya. Nah, kita condongkan badan kita ke depan. Nah, kalau misalkan lawan bicara kita ini ada di samping kiri, berarti agak miringkan ke kiri. Kalau di samping kanan, agak miringkan ke kanan. Ya, sehingga apa? Ini merupakan salah satu teknik sehingga lawan bicara nanti akan merasa lebih nyaman gitu ya. Karena dia, lawan bicara kita, merasa bahwa kita ini tertarik kepada dia. Sehingga dia juga akan lebih antusias nanti ya, dan bahkan akan lebih tertarik juga kepada kita rekan-rekan. Ya, jadi ini lebih bagaimana caranya kita mengatur ya posisi tubuh kita untuk sesuai dengan harapan kita tentunya ya, supaya bisa lawan bicara kita terpengaruh. Nah, selanjutnya di sini ya ada touch atau sentuhan ya. Nah, sentuhan ini sentuhan seperti apa kita jelaskan ya. Jadi kalau kita misalnya sedang berbincang dengan orang lain ya, sedangkan orang tersebut merupakan orang yang memang sudah akrab dengan kita, biasanya kita suka ada sentuhan ya. Misalnya dengan teman kita kan, kita sudah tidak apa ya, sudah tidak ragu lagi, tidak kagok lagi untuk melakukan sentuhan-sentuhan ringan misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam suatu obrolan ada orang yang sering ada sentuhan begitu ya, ya, nah ini menandakan bahwa orang tersebut memang akrab begitu ya. Nah, begini rekan-rekan, kita bisa membuatnya sudah secara sengaja, ini tekniknya. Supaya kita bisa mempercepat keakraban, ya, kita bisa melakukan sentuhan di awal dengan cara jabat tangan. Jadi kalau bisa rekan-rekan, ketika bertemu dengan orang lain, ya jangan dulu orang lain yang menyodorkan tangan ke kita dulu yang harus menyodorkan tangan ke orang tersebut. Sehingga kesannya sekali lagi, kesannya benar-benar kita ini menghargai orang tersebut, dan orang tersebut nanti akan merasa lebih akrab dengan kita, akan merasa lebih nyaman dengan kita. Ya. Kemudian yang keduanya, lakukan sentuhan sepanjang dilakukan komunikasi dan sopan ya, dengan sopan dan memungkinkan. Jadi sentuhan-sentuhan di sini bukan sentuhan-sentuhan yang negatif rekan-rekan ya, tapi sentuhan-sentuhan pada area tertentu. Nah, sentuhan yang dianggap netral, nah ini bisa kita lakukan di punggung tangan. Lakukan sealami mungkin. Jadi lakukan sealami mungkin, jangan terlalu sering. Kalau kita lagi ngobrol dengan orang lain, sentuh tangannya atau sentuh pundaknya sedikit. Sehingga apa rekan-rekan? Ya, dari situ ya bawah sadar orang yang kita ajak bicara merasa bahwa kita ini sudah begitu akrab begitu. Nah, sehingga potensi kita untuk mempengaruhi orang lain dan melakukan closing terhadap orang tersebut sekali lagi akan jauh lebih besar. Nah, kemudian di sini ada eye contact. Nah, di sini soft and warm. Jadi memang soft ini halus dan juga hangat ya. Jadi kontak matanya begitu rekan-rekan ya. Jadi menandakan adanya keterbukaan apa adanya dan terus terang. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menjaga kontak mata sehingga orang lain ini lebih terbuka kepada kita, lebih nyaman kepada kita, ya. Nah, meningkatkan kepercayaan lawan bicara pada kita dengan cara selalu bertatapan dengan mata lawan bicara secara hangat. Jadi memang bertatapan tapi kita berikan ya senyuman yang paling tulus. Balik lagi jaga banget. Jadi tatapan yang paling baik yaitu di daerah sekitar area mata dan hidung ya. Jadi area mata dan hidung. Nah, kalau rekan-rekan lihat saya di sini digambar, ini mata dan hidung, seperti di sini rekan-rekan ya. Nah, ya di sekitar area mata dan hidung. Nah, itu nanti akan memberikan suatu tanda ya bahwa kita ini ada kedekatan atau keakraban nanti dengan bawah sadar lawan bicara kita. Nah, kemudian juga hindari untuk melakukan lirikan mata ke daerah-daerah erogen. Daerah erogen itu daerah-daerah sensitif ya kalau kita berbicara dengan
lawan bicara kita yang berlainan jenis, ya. Misalnya saya dengan perempuan itu hati-hati, atau rekan-rekan dengan perempuan, atau yang perempuan dengan laki-laki, untuk bisa menjaga attitude, ya, kesopanan, sehingga nanti tidak mengakibatkan lawan bicara kita ini nanti malah menjadi tidak nyaman dengan kita. Oke, next. Ya. Nah, kemudian anggukan kepala. Nah, ini menandakan, ya, kalau kita lagi ngobrol dengan orang lain, ya, kita ada anggukan kepala, ya. Nah, ini menandakan adanya persetujuan, afirmasi, akrab, adanya kesukaan, ya. Jadi teknik, pada saat mendengarkan lawan bicara, anggukan kepala dengan halus dan sinkron. Jadi halus, begitu ya, teratur, serta saat terbaik adalah di setiap jeda kata lawan bicara, atau saat kalimat mereka memerlukan persetujuan. Kemudian saat mengucapkan kalimat untuk mendapatkan persetujuan, termasuk kalimat perintah, maka anggukan kepala kita sendiri. Ya, jadi begini rekan-rekan, ya. Pada saat lawan bicara kita berbicara, ada jeda kita anggukan kepala, begitu. Atau misalnya, ya, kita ingin mempengaruhi lawan bicara kita supaya beli produk kita, sambil menawarkan, kita juga kalau bisa sambil mengangguk secara halus. Misalnya, Bapak bisa lihat, ya, manfaat produk ini, manfaat produk Upowder, sambil saya mengangguk sedikit seperti itu. Jangan terlalu kentara juga mengangguknya, jadi kesannya nanti jelek juga, nggak elegan, rekan-rekan nggak elegan, ya. Tapi kalau mengangguknya dengan cara yang halus, dengan cara yang elegan, begitu. Sehingga nanti bawah sadar klien, di situ nanti bawah sadarnya melakukan persetujuan, ya. Nah, ini cara anggukan yang memang halus, ya, ketika kita mencoba untuk mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, jenisnya. Selanjutnya di sini meletakkan tangan seperti bertopang dagu, ya. Jadi kondisi seseorang sedang menganalisa, menimbang pembicaraan orang lain. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, ya, hindari untuk menopang dagu, ya. Seperti saya contohkan seperti ini. Jadi menopang dagu seperti ini, ya. Nah, menopang dagu seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang lain, ya, karena nanti akan mengakibatkan orang yang kita ajak bicara itu merasa tidak nyaman, karena merasa tidak diperhatikan, atau lawan bicara kita ini merasa bahwa kita sedang bosan berbincang dengan dirinya, begitu, ya. Selanjutnya, nah, menjulurkan tangan kepada lawan bicara dengan telapak tangan di atas. Nah, ini menandakan kesan jujur, terus terang, ya. Jadi teknik rekan-rekan, saat mengatakan suatu fakta atau menanggapi tuduhan yang tidak benar, ya, misalnya kita dituduh dengan tidak benar, kita posisikan tangan kita terbuka, telapak tangan di atas. Lakukan hal ini disertai dengan senyum datar, ya. Kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang lain pun, rekan-rekan, dengan menggunakan teknik ini, untuk teknik perintah pun bisa. Misalnya, Bapak silakan, ya, ambil produk yang ada di sana. Bapak silakan baca dulu produk-produk yang kami berikan kepada Bapak. Silakan baca dulu, silakan amati terlebih dahulu, Pak. Ya, nah, sambil kita mengangguk juga, rekan-rekan. Jadi maksudnya, ya, dengan melakukan teknik seperti itu, ini memberikan kesan bahwa kita ini jujur, ya, terus terang, bahwa manfaat produk kita ini begitu luar biasa, begitu rekan-rekan, dan kesannya juga yang lega, gitu, ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, memukul tubuh sendiri, misalnya ada yang memukul kepala, dahi, atau paha, misalnya seperti ini memukulnya, ya. Aduh, nah, seperti itu, ya. Oke, nah, ini menandakan sedang kelupaan atau menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada lawan bicara seperti itu, ya kita mah datar-datar saja menanggapinya, rekan-rekan, ya. Sehingga eh, respon bawah sadar dari lawan bicara kita melihat kita ini sebagai orang yang tenang, ya, yang bisa menyelesaikan masalah tidak dengan panik, begitu, ya. Jadi bawah sadar dari lawan bicara kita merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Oke, nah, menguasai gerakan tangan, menggambarkan sesuai dengan perkataan. Nah, kalau ini rekan-rekan, ya, nah, ini menandakan pembicara adalah orang yang berpikir secara visual. Jadi kalau kita melihat ada lawan bicara kita, kalau lagi berbicara itu menggerak-gerakkan kedua tangan, nah, biasanya orang ini tipenya tipe visual, gitu, ya. Nah, kita pun bisa melakukan hal yang sama, begitu, ya. Kalaupun misalnya kita tidak terbiasa untuk melakukan itu, nanti kita belajar untuk membiasakan diri, karena dengan berbicara, kemudian juga kita ada gerakan tangan, nah, itu bisa meningkatkan kekuatan kata-kata, ya. Kemudian gerakanlah tangan mengikuti kata yang kita jelaskan. Nah, jadi kemudian juga ketika kita berbicara atau dengan orang lain ada gerakan tangan seperti itu, juga nanti akan lebih mudah
diingat apa yang kita sampaikan ya oleh orang lain begitu. Next. Nah, selain daripada yang tadi ya, jenis-jenis dari body language atau bahasa tubuh, dan mudah-mudahan tadi rekan-rekan bisa mempraktekannya, ya kami berikan nih sebagai sesi pertama tidak banyak dulu ya, sedikit demi sedikit, tapi rekan-rekan nanti bisa mempelajari dan bisa mempraktekannya. Karena dengan tadi rekan-rekan mempraktekkan beberapa jenis saja, sebetulnya nanti hasilnya bisa powerful kalau rekan-rekan bisa konsisten. Nah, ini sebagai tambahan ya untuk rekan-rekan semua ya untuk menguatkan pemahaman rekan-rekan tentang bahasa tubuh. Nah, ini tambahan ya. Jadi yang pertama kita bahasa kepala. Jadi ada beberapa bahasa nanti. Yang pertama adalah bahasa kepala. Jadi kalau kita misalnya berbincang dengan orang lain ya, jadi orang tersebut ya lawan bicara kita condong ke arah kita ya kepalanya berarti dia tertarik dengan kita. Coba lihat gitu ya. Amati. Jadi selain kita berbicara ya ketika dengan orang lain kita juga harus menjadi seorang pengamat yang andal gitu ya. Sehingga kita tahu nih apakah lawan bicara kita tertarik atau tidak. Nah, condong ke arah Anda berarti tertarik atau setuju. Kemudian menjauh secara mendadak nih, kepalanya yang asalnya condong ke depan, jadi agak sedikit ke belakang. Nah, biasanya ada yang tidak dia percayai. Nah, kita harus respon terhadap hal tersebut. Nah, bisa kita dengan cara mengatur bahasa kita lebih lembut lagi, atau kita yang justru memang memposisikan diri untuk berpindah duduknya, sehingga dia merasa nyaman kembali. Kemudian juga kalau tadi menopang dagu seperti yang saya contohkan, nah biasanya lawan bicara kita sudah mulai bosan dengan kita. Nah, bagaimana caranya nanti kita membuatnya tidak bosan? Kemudian mengangguk, kalau mengangguk itu setuju. Kemudian banyak menoleh, ya, dia lagi bicara dengan kita dia banyak menoleh. Kemudian juga melihat jam tangan, gitu ya. Nah, biasanya itu tidak sabar dan ini menyudahi pembicaraan. Nah, kita pun juga sama rekan-rekan. Kalau lagi ngobrol dengan orang lain, dan kita merasa bahwa kita ini nggak nyaman berbicara dengan orang lain, nah kita bisa melakukan teknik-teknik ini. Bisa dengan kita banyak menoleh atau melihat jam tangan, sehingga orang lain pun juga nanti merasa oke lah sudahi saja pembicaraan ini gitu misalnya seperti itu cara halus ya untuk menghentikan pembicaraan dengan orang lain. Nah kemudian ini tambahan ya, nah ini bahasa mata, kalau tadi bahasa kepala, nah ini bahasa mata. Nah di bahasa mata ini jadi kalau 60% menatap langsung ya, jadi kalau kita berbicara dengan orang lain jadi orang tersebut 60% sering melihat kita, nah ini tertarik dengan apa yang kita sampaikan ya, atau kebalikannya ya kita mencoba untuk lebih sering menatap mata orang yang kita ajak bicara. Nah, jadi si kita nih seolah-olah ini tertarik dengan pembicaraan dia. Sehingga nanti dia tertarik dengan kita juga. Begitu rekan-rekan ya. Nah, 80% tatapan langsung. Nah, ini tertarik secara intim nih ya, tertarik secara kedekatan gitu, jauh lebih dekat lagi ya. Kemudian 100% tatapan langsung. Nah, ini biasanya justru malah jadi perlawanan. Ya, jadi kalau misalnya ada lawan bicara kita terus menatap kita tanpa henti, rekan-rekan bisa jadi memang dia sedang tidak setuju dengan kita. Jadi dia coba melawan argumen kita, dia coba berdebat dengan kita. Ya. Nah kemudian juga ada penghindaran tatapan, jadi menyembunyikan sesuatu. Kita lagi ngobrol sama dia, dianya nggak berani menatap kita sekali-kali menunduk lagi. Nah berarti ada yang dia sembunyikan. Ya. Kemudian lensa mata membesar, nah, sangat tertarik. Ya. Jadi kalau ada yang orang yang ngobrol dengan kita, matanya mulai membesar, begitu kelihatan ya. Terus juga menatap kita hampir 60%. Nah, biasanya dia sudah mulai tertarik dengan pembicaraan kita. Nah, kemudian tatapan jatuh ke bawah dan melirik ke kiri dan ke kanan, ya. Jadi tatapannya itu ke bawah, tapi melirik ke kiri dan ke kanan, dia tertarik pada kita, gitu ya. Cuman malu untuk berinteraksi langsung dengan kita, tertarik tapi mulai malu untuk berinteraksi langsung dengan kita. Ya, berbeda kalau penghindaran tatapan, ya. Kalau penghindaran tatapan ini menoleh ke kiri, ke kanan, ya. Kalau yang ini tatapan jatuh ke bawah, jadi ke bawah, menunduk ke bawah, melirik ke kiri dan ke kanan. Jadi tertarik pada kita. Jadi tapi malu untuk mengungkapkan. Nah, kemudian juga kalau lirik kanan kiri langsung gitu ya dengan sangat jelas, melirik ke kanan, melirik ke kiri gitu ya. Jadi melirik ke kanan, melirik ke kiri seperti ini jadi dengan sangat jelas. Nah, biasanya sudah bosan. Nah, kalau misalnya kedipannya cepat, nah, kedipan cepat seperti itu rekan-rekan. Nah, biasanya ini tidak setuju dengan apa yang kita tawarkan dengan pembicaraan dengan kita. Nah, biasanya tidak setuju. Oke, next dulu.
Nah, kalau tadi ya bahasa kepala, bahasa mata, dan ini bahasa tangan. Nah, sama tadi yang seperti dijelaskan di awal, kalau misalnya kita bertemu dengan orang lain, nah orang lain ini banyak menjelaskan atau berbicara kepada kita dengan tangan terbuka seperti ini, menjelaskan kepada kita dengan tangan terbuka seperti ini. Nah, ini biasanya dia menyampaikannya dengan terbuka ya atau jujur. Nah, kalau telapak tangan dicaku atau tertutup, dicaku ya, dicaku celana begitu, nah biasanya ini menyembunyikan sesuatu. Kemudian mengepal. Nah, kalau mengepal, misalnya mengepal-ngepal seperti ini, sedang berbicara mengepal-ngepal seperti ini, nah, mengepal seperti ini, nah biasanya ini tidak nyaman, ya, atau misalnya dia merasa malu, ya, ketika berbicara dengan kita, ya, karena dia mencari nyaman seperti ini, mencari aman. Nah, kalau misalnya kita, ya, lagi berbicara, ya, dengan orang lain dan orang tersebut banyak menutup mulut seperti ini, ya, seperti ini, jadi banyak, ya, banyak-banyak seperti ini, atau menutup hidung seperti ini, nah gini, ya bisa jadi apa yang dia katakan itu sedikit berbohong, ya ada indikasi berbohong gitu karena ada yang dia sembunyikan. Nah, kalau misalnya berbicara orang lawan bicara kita berbicara dengan kita kemudian kita seperti ini posisinya duduk kemudian seperti ini ya seperti ini membentuk kerucut seperti ini ya seperti hanya lambang kita rekan-rekan ya lambang GM ini menunjukkan kepercayaan diri atau keyakinan ya supaya rekan-rekan tahu ya ketika kita membentuk seperti ini melambangkan kepercayaan diri atau keyakinan yang kuat ya untuk meraih impian. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain dan orang tersebut banyak seperti ini, banyak banyak tanpa dia sadari dia ini lagi berbincang gini, nah gitu ya. Nah biasanya dia ingin menunjukkan bahwa dia percaya diri. Nah kita juga sama, ya. Kalau kita berbincang dengan orang lain dengan mengatur tangan seperti itu, ya sama menunjukkan bahwa kita juga, ya, bahwa kita juga ingin apa namanya, bentar. Nah, kita juga ingin menunjukkan bahwa kita juga percaya diri, rekan-rekan. Oke. Kemudian, ya, kalau misalnya tangan di atas meja, ya, tangan di atas meja seperti ini, ya, menandakan seperti ini, porsinya seperti ini, dan ini juga menandakan bahwa kita ini siap untuk setuju atau lawan bicara kita setiap siap untuk setuju ya atas pendapat yang kita sampaikan, begitu. Nah, tapi kalau misalnya banyak mengetuk jari mengetuk-ketuk meja seperti ini, misalnya ya, nah biasanya lawan bicara kita ini sudah mulai bosan berbicara dengan kita ya. Jadi berbicara dia banyak mengetuk-ketuk meja seperti ini ya. Jadi lawan bicara kita mungkin sudah tidak tertarik berkomunikasi dengan kita. Oke. Selanjutnya rekan-rekan. Nah, di sini ada tambahan bahasa siap closing. Jadi ini kontak mata lebih 60% dan banyak senyum lepas. Kalau lawan bicara kita ini kontak matanya ke kita ini lebih dari 60% dan banyak senyum lepas dengan kita, wah, tertawa apa gitu ya, dia tidak sungkan lagi untuk bercanda dengan kita. Nah, biasanya dia sudah menandakan sangat nyaman dengan kita. Nah, makanya rekan-rekan ya selalu dipraktekkan oleh guru besar kita, kalau berkomunikasi dengan orang lain, biarkan seolah-olah senyum kita ini lepas dan tulus, ya. Sehingga orang lain melihat bahwa kita ini memang sangat terbuka, sangat nyaman berbincang dengan dia, sehingga dia pun nanti akan lebih nyaman berbincang dengan kita. Kemudian tubuh atau kepala mencondong kepada kita. Kepalanya condong ke kita, gitu, fokus ke kita juga menandakan bahwa dia nyaman berkomunikasi dengan kita. Kemudian banyak anggukan dan wajah menghadap langsung ke kita juga sama ya, menunjukkan bahwa orang tersebut memang sangat tertarik dengan kita. Kemudian tadi tangan terbuka di atas meja juga sama. Jadi disebut kenapa ini disebut bahasa siap closing ini menunjukkan bahwa orang tersebut nyaman dengan kita. Nah, kalau orang sudah nyaman dengan kita, berarti ya orang tersebut sudah menunjukkan kepercayaan dan keyakinannya pada kita. Nah, pada saat itulah sebetulnya kesempatan kita untuk menawarkan saran kita, menawarkan produk kita dan lebih dari 80 bahkan lebih dari 90% biasanya closing rekan-rekan. Nah, ini ada bahasa penolakan, hati-hati juga rekan-rekan ya. Nah, ini juga patut kita pelajari supaya kita tahu nih. Kalau misalnya kaki atau tangan bersilang, ya, tadi seperti ini, tangan bersilang seperti ini, nah ini biasanya dia sudah tidak mau menerima informasi dari kita, atau dia misalnya malas menerima informasi dari kita. Kemudian banyak melirik ke kiri dan ke kanan juga sama. Kemudian tatapan langsung, ya seperti ini itu jarang, bukan ya, jarang. Ya, kemudian mengetukkan tadi jari seperti ini, ya mengetuk-ketukan tangan, ya, atau kaki, maksudnya jari kaki atau jari tangan, gitu ya
mengetuk-ngetukkan sepatu kalau kaki rekan-rekan ya. Jadi posisi badannya tidak lagi menghadap kita, agak sedikit menggeser. Nah, ini biasanya memang dia sudah tidak tertarik dengan kita atau dia sudah malas untuk apa namanya merespon apa yang kita tawarkan misalkan. Kemudian postur tubuh tertutup ya. Kalau postur tubuh tertutup tadi menghilangkan tangan seperti ini, kemudian juga kakinya juga sudah tertutup, dihilangkan juga kakinya. Nah, biasanya rekan-rekan itu menandakan bahwa orang tersebut sudah tidak nyaman berbincang dengan kita. Nah, tinggal bagaimana nanti kita caranya untuk bisa membuatnya nyaman. Misalnya bisa dengan gurauan atau kata tips dari guru besar kita semua dengan cara pujian. Nah, itu rekan-rekan. Karena biasanya dengan memuji ya, itu bisa mengembalikan kembali mood seseorang sehingga dia akan jauh lebih terbuka berbincang dengan kita. Oke, next dulu. Nah, ini bahasa tidak jujur nih. Selain bahasa penolakan ya, kita pasti berhadapan dengan orang ya, banyak kita berhadapan dengan orang. Nah, supaya kita mengetahui apakah orang yang kita ajak bicara ini jujur atau tidak. Nah, ini ada tipsnya ya, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya dia banyak menatap ke samping khususnya pada bagian kata atau kalimat, nah ini banyak menatap ke samping khususnya pada bagian kata atau kalimat yang bohong. Jadi misalnya ya dia mengutarakan sesuatu ya pada kalimat dia menyatakan kalimat tertentu. Misalnya saya tidak mengambil barangnya dia, tapi dia menatapnya ke samping. Nah, kemungkinan dia bohong. Atau misalnya saya sudah makan misalnya gitu ya. Dia ngomong saya sudah makan, tapi lirikan matanya ke samping. Nah, bisa jadi dia bohong padahal dia belum makan gitu, atau tangan sering menutup mulut atau hidung atau meraba hidung atau telinga. Nah, gitu ya, meraba hidung, kemudian juga sambil garuk-garuk pada telinga seperti ini. Biasanya ada sesuatu yang dia sembunyikan atau dia berbohong. Kemudian postur tidak nyaman ya ketika berkomunikasi dengan kita, dia tidak nyaman gitu ya. Jadi tidak enjoy begitu. Dan kemungkinan memang dia sedang menutupi sesuatu. Oke, next dulu. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil ya rekan-rekan pada materi ya, hari ini ya. Ini merupakan materi yang disampaikan oleh guru besar kepada saya untuk saya sampaikan kepada rekan-rekan. Intinya kesimpulan yang bisa kita sajikan ya, kami sajikan pada kesempatan hari ini yaitu perbaiki bahasa tubuh kita. Karena apa yang keluar dari mulut hanyalah 7% dari apa yang kita komunikasikan ya. Kemudian dengan menguasai bahasa tubuh akan menambah daya tarik attraction ya. Kalau kita menguasai bahasa tubuh kita dengan baik ya, maka kita akan menambah daya tarik kita. Makanya rekan-rekan kuasai tadi yang disampaikan ya, meskipun singkat, kemudian juga waktunya tidak lama begitu ya, tapi insya Allah ya, kalau rekan-rekan bisa melakukannya secara konsisten, maka rekan-rekan akan menguasai bahasa tubuh sehingga menambah daya tarik rekan-rekan. Kemudian menguasai bahasa tubuh akan membuat kita menguasai emosi kita. Karena emosi berhubungan dengan body language kita. Ya. Buya mengatakan kepada kita, mind, body, and soul are one system. Pikiran, tubuh, dan jiwa adalah satu sistem. Ya, ketika pikiran kita sedang negatif, rekan-rekan, atur bagaimana caranya supaya tubuh kita kelihatan positif dengan cara menegakkan badan kita. Karena biasanya orang yang sedang stres ya sering menunduk, begitu ya. Orang yang sedang galau juga sering menunduk. Coba tegakkan badan kita. Ya, berinteraksilah dengan orang lain, bersilaturahmilah dengan orang lain dengan cara menegakkan tubuh kita, dengan cara antusias. Sehingga apa? Emosi kita yang asalnya galau, emosi kita yang asalnya tidak nyaman, itu bisa nyaman kembali, bahkan cenderung lebih semangat dari sebelumnya. Begitu rekan-rekan ya, untuk kesimpulan. Jadi betapa pentingnya bahasa tubuh kita ya. Ini merupakan sesi pertama dari rangkaian tema Panarik Tisim Panguatjasan. Ya, dan insya Allah next rekan-rekan, ya next ke depannya kita juga akan memberikan materi lanjutan dari materi sesi pertama ini. Oke, rekan-rekan di sini nih, ini sebagai bagian dari kesimpulan ya, tingkatkan sensasi bahasa tubuh kita dengan kualitas daya tarik feromon GM, rekan-rekan ya. Pada kesempatan kita materi pada hari ini ya, kita ingin menjadi seorang pribadi yang menarik ya. Jelas, kita ingin menjadi seorang pribadi yang menarik. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang menarik ya lawan bicara kita? Ya, tentunya kita juga harus menggunakan media-media yang bisa menambah ketertarikan orang lain terhadap kita, rekan-rekan. Salah satu media ya yang ada di DM ya yang bisa menambah ketertarikan lawan bicara kepada kita adalah feromon parfum ya. Nah, ini manfaatnya bisa rekan-rekan lihat di sini, membantu meningkatkan percaya diri,
memberikan efek nyaman dan rileks pada tubuh, menurunkan tingkat stres, rekan-rekan ya, meningkatkan keintiman hubungan kita ya dengan pasangan kita, kemudian juga dengan relasi kita, kemudian menstimulasi produktivitas hormon alamiah, kemudian nah ini yang paling menarik nih, meningkatkan daya tarik rekan-rekan ya. Kita sekarang belajar bahasa tubuh meningkatkan daya tarik kita ya. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, meningkatkan pengaruh kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, ditambah rekan-rekan ya ditambah ya penggunaan feromon. Nah, ini luar biasa. Hasilnya akan lebih maksimal rekan-rekan. Oke, dan ternyata rekan-rekan semua perangkat yang ada di GM ini begitu komplit ya di PGRJ ini. Terapinya kita dapat, kita punya, keahliannya kita punya, media-media juga untuk bisa mempengaruhi orang yang kita punya. Jadi sebetulnya rekan-rekan tidak ada apa namanya ya, sangat tidak rugi kita gabung di sini, malah banyak untungnya rekan-rekan ya. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ingin mengaplikasikannya, aplikasikannya rekan-rekan, aplikasikan, latih terus, kemudian gunakan feromon ya. Oke rekan-rekan, ya terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa uh, saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini terkait dengan tema yang pertama yaitu penarik visi jirim penguatiasan dengan sesi pertama yaitu body language. Nah, next ya, minggu-minggu selanjutnya kita juga akan membahas tema-tema yang lain juga atau sesi-sesi yang lain yang insya Allah nanti akan memberikan panduan, kemudian juga keilmuan bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini tentunya rekan-rekan ya. Karena sekali lagi kalau kita berbicara mengenai terapetik ya, DGM Buya selalu mengatakan kepada kita terapetik adalah memanusiakan kembali manusia. Nah, salah satu cara untuk bisa memanusiakan kembali manusia adalah belajar memperbaiki diri terus-menerus, rekan-rekan belajar terus untuk menyerap ilmu sehingga kita nanti akan lebih mudah dalam bisa memanusiakan kembali manusia ya rekan-rekan. Karena orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke rekan-rekan, saya ucapkan banyak terima kasih atas semua atensinya pada kesempatan hari ini, yang rekan-rekan yang sudah stay dari tadi mulai awal sampai dengan akhir. Insya Allah semua ilmu ya yang diberikan oleh guru besar kita semua tentunya, dan saya di sini hanya perantara untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan semua, semoga bisa bermanfaat dan yang paling utama bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Roni Anwar, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.